Assalamualaikum semuanya. Hai, balik lagi ke channel kita Story Cerita Ade Teteh. Tapi hari ini kita nggak sama Teteh lagi, berarti kita masuk ke segmen apa? Yaitu Q&A. Oke, tapi sebelum mulai, aku mau ngingetin lagi sama kalian, jangan lupa klik tombol like, share, komen, subscribe, dan juga kalian wajib banget nyalain tombol notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalkan kita baru up video baru. Topik yang bakalan kita bahas hari ini yaitu bullying. Pasti kalian udah sering banget kan dengar kata-kata bullying atau bully itu sendiri. Itu karena emang udah gak asing di telinga kita, udah banyak juga, udah jadi hal yang lumrah mungkin, tapi ya jangan sampai ya. Jadi aku di sini bakalan kasih tahu dulu bullying itu apa. Bullying itu sama kayak penindasan, perundungan, atau lengkapnya lagi, bullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti dalam bentuk verbal, psikologis, maupun fisik. Biasanya itu dilakukan sekelompok orang atau perorangan yang merasa kalau diri mereka tuh lebih kuat gitu daripada si korban yang mereka bully itu gitu. Sehingga kita sering melihat biasanya di kalangan anak-anak sekolah yang mungkin ada preman-preman sekolah, bukan preman ya pokoknya, yang mendominasi di sekolah itu menghina anak-anak yang biasa-biasa aja mungkin ya. Tapi ya semoga sekarang udah gak ada ya, masa di zaman modern kayak gini masih berani kayak gitu. Gak boleh ya. Itu banyak jenisnya, kayak bullying secara verbal, secara fisik, psikologis, itu tuh emang ada gitu ya. Tapi di sini aku bakal bahas dari pandangan aku aja contoh-contoh bullying. Kayak misalkan kita menghina orang, terus kita komentar negatif di sosmed orang, terus body shaming juga itu masuknya bullying ya. Terus kayak perpeloncoan, pernah denger gak sih kayak zaman dulu tuh MOS yang memalukan, mungkin itu sebutnya perpeloncoan. Juga kayak dibanding-bandingkan sama orang yang mungkin bikin kita risih atau gak enak, dan juga diancam. Itu tuh merupakan bullying gitu. Kalau misalkan kita habis dihina atau kita habis disiksa sama orang, terus orang itu tuh ngancam gitu kayak, lo jangan bilang ya sama orang tua lo, awas gitu. Nah itu tuh termasuk bullying juga. Aku di sini bakalan kasih tahu beberapa lokasi yang rawan bullying ya. Tapi ini dari pandangan aku, mungkin kalau misalkan ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham, boleh tulis di kolom komentar. Jadi ada 3 lokasi yang menurut aku rawan banget bullying: di sekolah, di rumah, sama di lingkungan biasa. Kenapa sih di sekolah? Karena di sekolah tuh kita kan berbaur sama orang banyak gitu ya, orang yang seusia kita, tapi kita tuh nggak tahu gitu misalkan sudut pandang mereka tuh kayak gimana. Misalkan kayak gini aja, sekarang aku tuh pakai baju ini kan random tuh ya, kalau kalian ngeh dari tadi, kerudung aku polkadot, baju aku kotak-kotak, terus kayak orang tuh mandangnya, ih apa sih lo, gak jelas banget gitu, jelek lah gitu, gak cocok. Itu tuh masuknya bullying juga gitu ya, dan gak boleh gitu. Terus hari ini aku pakai baju ini, apakah kalian bakal bully aku juga? Komen di bawah. Oke, jadi berikutnya ada rumah. Kenapa di rumah kita bisa dibully? Misalkan kita dibanding-bandingin sama anak tetangga, sama orang tua, itu tuh masuknya bullying juga. Jadi hati-hati buat teman-teman yang udah jadi orang tua, jangan pernah ngebanding-bandingin anak, karena itu tuh gak enak juga gitu ke anaknya, tuh bikin si anak tersinggung atau risih gitu, dan lebih baik jangan gitu ya. Dan yang terakhir itu ada di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat jelas ya, kayak ada perbedaan usia yang emang macem-macem gitu, dan kita tuh nggak tahu pola pikir mereka gimana, sudut pandang mereka gimana. Jadi itu tuh rawan banget bully. Misalkan kayak ada nih anak SMA di lingkungan itu ada anak SD gitu. Nah si anak SMA itu kayak, ih anak kecil, ih kamu gini, kamu bajunya jelek kayak gini. Itu tuh masuknya bullying. Atau misalkan kayak sering kan sekarang gitu, anak-anak kecil main sama anak-anak gede, dan anak kecil itu disuruh-suruh gitu kayak, ih sana beliin apalah gitu, tolong beliin atau gimana ya. Itu masuknya bullying juga dan gak boleh ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Next, bullying ini tuh udah jadi kayak kebiasaan gitu di Indonesia dan cukup miris gitu ya. Dan ya aku berharap semoga kedepannya gak ada bullying lagi setelah kalian nonton ini, dari kalian, dan kalian juga bisa mensosialisasikan atau ngasih tahu ke yang lain juga gitu.
Di sini aku punya beberapa kasus bullying yang pernah kejadian di Indonesia, dan ini tuh nggak seberapa, baru remah-remahnya doang gitu ya. Kayak ada di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, siswi berhijab dibully sama 3 temennya cowok. Ya ampun, cowok lo itu ngebully cewek, gak jantan. Terus ada juga di SMP 16 Malang, yang diamputasi karena dilempar temennya ke lantai terus diduduk-dudukin. Coba buat apa, kasihan banget. Terus ada juga siswi SMP 147 Jakarta bunuh diri karena dibully teman-temannya. Bayangin gak sih dia bunuh diri di sekolah depan teman-temannya. Aku lihat di informasi kayak gitu sih, cuman kalau ada yang lebih tahu boleh deh komen di bawah. Selain di Indonesia juga ada kasus-kasus bully yang menurut aku lumayan parah. Di dunia ini aku punya Cat Paulos dari Oklahoma. Dia bunuh diri pakai topeng Two-Face itu. Terus ada juga kasusnya Jet Stranger. Terus dia dibully, kasusnya karena terlalu cantik. Orang cantik aja bisa dibully gitu, apalagi tampilan kayak gini. Dan terakhir itu ada Amanda Todd. Jadi dia itu dulu viral banget ya di YouTube. Jatuh kena cyberbullying dan bunuh diri. Dia sempat bikin video kayak gitu di YouTube lah. Nanti aku cantumin linknya kalau aku nunggu videonya. Harus tahu kenapa sih bisa sampai ada bullying gitu, kenapa sampai banyak korbannya yang malah kadang kita tuh nggak tahu dari mereka. Pertama, penyebab bullying itu si pelaku kan merasa lebih kuat dari kita gitu ya, kayak wah aku tuh lebih wah gitu, sedangkan kamu tuh apa gitu. Gak boleh kayak gitu ya. Dan kita kalau misalkan di situ sebagai korban, kita speak up gitu, kita harus berani buat speak up ke orang-orang gitu. Buat ngadu juga kita harus berani, meskipun kita diancam lebih baik tuh kita ngadu. Karena apa? Orang dewasa itu kadang lebih bisa ngatasin permasalahan tentang bully gitu. Ini buat anak-anak ya. Tapi kalau misalkan kita udah gede dibully, coba deh kalian datengin teman kalian yang emang bisa diajak curhat, bisa diajak konseling. Coba aja curhat ke mereka, cerita semuanya. Jangan sampai kalian yang dibully itu mendam sendirian, karena itu tuh nggak baik banget buat kesehatan mental kalian. Terus juga lingkungan yang emang mendukung buat bullying, kayak misalkan lingkungannya itu sepi atau pokoknya kurang pengawasan orang lah, itu tuh rawan banget. Dan kalian usahain kalau lewat ke tempat sepi jangan sendirian, oke? Ada tambahan juga buat teman-teman di sana yang udah berkeluarga, udah punya anak dan udah menjadi orang tua. Aku punya saran dan aku juga titip pesan, ini juga buat self reminder aku ke depannya, bahwa semua orang tua tuh harus punya kedekatan batin sama anak. Kedekatan batin gimana maksudnya? Kedekatan yang bikin si anak itu bisa terbuka sama kita, bisa lebih berani mengekspresikan dirinya sama kita gitu. Aku bukan psikolog, aku cuman pelajar biasa doang, tapi ini buat pembelajaran juga gitu, buat aku ya buat kalian juga gitu. Anak itu butuh banget komunikasi dari orang tuanya, butuh kasih sayang, dan itu penting banget. Jadi usahain kalian terbuka sama anak supaya anak pun bisa terbuka sama kita sebagai orang tua, mungkin ya kayak gitu. Kita sampai di akhir nih ya, semoga bermanfaat. Pesan aku buat kalian semua, jangan pernah jadi pelaku bullying dan jangan diam aja. Kalau misalkan kalian lihat kasus bullying di sekitar kalian, usahain laporin atau kalian bisa ngelarai sendiri, itu lebih baik. Dan aku juga bakalan kasih tahu 8 fungsi keluarga, nanti aku cantumin di deskripsi, oke? Mungkin cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau bertele-tele ya, semoga bermanfaat. Makasih, dadah, assalamualaikum.